Selamat sore. Sore Pak, ada Bu Miming, ada Pak Hari Pak. Iya, selamat tahun baru nih Bu Miming. Selamat tahun baru. Terima kasih banyak Pak, pesertanya banyak loh Pak. Ya? Waduh, terima kasih nih. Saya yang terima kasih nih. Semoga sahamnya terus melejit ya Pak. Amin, amin. Amin. Waktu itu pernah sampai 3.100 Pak, sekarang masih 1.500 Pak. Wah, berarti masih bisa berlipat ya. Ini fever SWF-an Pak. Ya Pak, selamat Pak ya. Pak. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan langsung mengenai Waskita Karya ya, dari Pak Destiawan Suwarjono, CEO dari Waskita Karya. Yang seperti kita ketahui, Waskita Karya ini merupakan perusahaan karya mungkin dengan aset terbesar Pak ya saat ini ya. Dan belakangan ini memang banyak mendapatkan tantangan karena besarnya mungkin kontrak-kontrak yang didapatkan. Tapi di sisi lain juga pemerintah sekarang sedang membentuk SOF ya, Sovereign Wealth Fund, yang banyak orang berpikir bahwa ini akan menguntungkan Waskita Karya. Nah, sebelum kita memulai presentasi dari Pak Desti, mungkin ada sedikit video Pak ya dari Waskita Pak ya yang akan diputar ya. Silakan ya, Pak. Ada sedikit video mengenai Waskita. Sebuah karya tidak akan terrealisasi begitu saja. Apalagi kita hidup di negeri kepulauan terbesar di dunia. Beragam budaya dan banyak perbedaan bukan sesuatu yang mudah untuk disatukan. Bekerja secara profesional tidaklah cukup. Butuh lebih dari itu. Lebih dari apa yang kita miliki saat ini. Lebih dari apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini bukan mimpi. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk maju dengan karya bermutu. Kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Ya, bangsa Indonesia. Bangsa yang begitu besar. Bangsa yang terlahir dengan daya juang yang tinggi. Bangsa yang tidak pernah menyerah dan tidak ada kata lelah. Menjadi besar bukanlah pilihan, tapi merupakan tujuan. Tujuan yang membawa kami terus meningkatkan kemampuan. Beradaptasi pada setiap perubahan, merencanakan dan mengevaluasi tanpa henti. Bersama Waskita, membangun Indonesia. Oke, sebelum kita memulai presentasi dari Pak Desti, mungkin saya memperkenalkan dulu Pak Destiawan Suwarjono ini selaku CEO dari Waskita Karya, tapi beliau itu sudah berpengalaman sebelumnya di Wijaya Karya Pak ya, merupakan Direktur Operasional 3 di Wijaya Karya. Beliau juga sebelumnya merupakan Komisaris Utama dari WG, Wijaya Karya Bangun Gedung, dan juga General Manager untuk foreign Pak ya di Wijaya Karya Pak ya. Beliau adalah lulusan Magister Manajemen di UGM dan juga sarjana teknik sipil dari Universitas Brawijaya Malang Pak ya. Setelah presentasi dari Pak Desti, mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang akan dipandu oleh Selvi, analis dari Waskita Karya dari Samuel Sekuritas. Waktu kami persilakan Pak untuk presentasinya. Silakan Pak. Siap Pak Surya, Pak Ari. Selamat sore para hadirin yang mengikuti acara webinar pada sore hari ini, dan terima kasih sekali nih pada Samuel Sekuritas, khususnya Pak Ari yang mewacanakan dan mengalokasikan waktu untuk acara ini, dan acara ini bisa berlangsung di awal tahun. Jadi sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru nih pada para hadirin. Ya, semoga tahun 2021 ini membawa keberkahan buat kita dan
membawa kesuksesan, khususnya juga untuk ekonomi Indonesia supaya menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Baik, saya mulai aja presentasi saya terkait dengan Waskita Karya Persero Tbk. Jadi mungkin nanti juga agak cepat, lebih banyak tanya jawab aja supaya nanti lebih waktu kita lebih banyak ditanya jawab. Jadi Waskita ini adalah sebelumnya merupakan perusahaan Belanda yang dinasionalisasi tahun 1961. Jadi tepatnya 1 Januari 1961. Jadi pada 1 Januari kemarin kami berulang tahun yang ke-60. Dan rencana kami akan mengadakan sedikit seremoni pada hari Rabu besok, ya, untuk memperingati 60 tahun Waskita Karya. Lanjut, kami punya visi dan misi yang mungkin juga masih relevan untuk saat ini, dan kami juga akan mencoba untuk mengantisipasi visi ke depan tentang Waskita. Jadi kami masih ingin menjadi perusahaan konstruksi yang terbaik, ya, yang terintegrasi untuk bisnis konstruksi dan investasi. Ini adalah Board of Director. Jadi saya juga bersama Direktur Keuangan adalah orang baru di Waskita, ya, berdasarkan RUPS tanggal 5 Juni 2020. Nah, yang lainnya adalah Pak Ferry, Direktur GSAE dan Business Development, Pak Bambang Rianto, Pak Gunadi, Pak Didit adalah Direktur Operasi, kemudian Pak Ajar adalah Direktur ACM dan System Development. Lanjut. Ini adalah Dewan Komisaris. Nah, kemudian ada 2 yang baru juga, Pak Bambang Setiawayudi dan Pak Fajrul Rahman adalah komisaris baru yang ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 5 Juni 2020. Kemudian Pak Badruddin, Pak Robert Parpun, Pak Danis, Pak Victor, dan Pak Muradi adalah beliau yang sudah berada di Waskita sebelumnya. Lanjut. Ini adalah lini bisnis Waskita. Jadi kami mempunyai 3 line bisnis, yaitu main bisnisnya adalah konstruksi, kemudian investasi yang dilaksanakan oleh perusahaan anak, yaitu Waskita Toll Road, Waskita Realty untuk gedung, kemudian Waskita Infrastruktur untuk investasi non-tol dan non-realty. Nah, kemudian industri ini adalah supporting business untuk bisnis konstruksi. Kami memiliki Waskita Beton Precast yang juga sudah melantai di Bursa Efek Indonesia pada 20 September 2016. Nah, kemudian kami punya pabrik baja, fabrikasi di Cikande, pabrik baru untuk fabrikasi baja. Lanjut. Proses bisnis kami, circle-nya seperti tampil di layar. Jadi main bisnisnya adalah konstruksi yang bisa kami peroleh dari lelang konvensional, ya, jadi proyek-proyek pemerintah, BUMN, dan BUMD maupun swasta. Nah, kemudian di sisi lain adalah bisnis yang dikembangkan oleh Waskita Toll Road, Waskita Realty, dan Waskita Infrastruktur. Ya. Nah, kemudian konstruksi kami laksanakan, yang dilaksanakan oleh Indo, Waskita Karya, kemudian disupport ini oleh Waskita Beton Precast, dan juga untuk konstruksi baja oleh WKI, ya, yang kemudian hasil produk itu kembali kami serahkan kepada owner untuk yang tender konvensional, sedangkan yang investasi seperti jalan tol ini setelah beroperasi kami divestasi, ya, supaya hasil divestasi bisa kami pakai lagi untuk investasi proyek-proyek berikutnya. Demikian juga untuk non-tol seperti Waskita Realty, ya, yang kami langsung tawarkan kepada customer untuk kemudian pendapatan kami lakukan untuk investasi ulang. Jadi adalah circle bisnis kami. Sehingga investasi ini khususnya untuk tol bukan selamanya kami miliki. Tapi kami juga memilih, ya,
tol-tol yang memang mempunyai pendapatan yang bagus bisa kami jadikan untuk recurring income. Jadi kira-kira demikian mengenai proses bisnis waskita. Lanjut. Kemudian sampai akhir Desember tahun 2020 ya, kami mempunyai nilai kontrak 66 triliun. Ini termasuk proyek-proyek yang kami dapatkan secara konvensional maupun juga proyek-proyek yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan anak. Ya. Kemudian dari tahun 2020 itu kami akan berkembang untuk mendapatkan kontrak baru di tahun 2021. Jadi merah dan biru adalah gambaran terkait dengan kontrak lama dan kemudian kontrak baru yang kami peroleh di tahun 2020. Segmentasi proyek, ya di sini ada infrastruktur yang paling besar, ya khususnya untuk jalan tol, kemudian sumber daya air, ada bendungan, ya, ada irigasi, kemudian ada EPC industri dan gedung. Ya. Lanjut. Kemudian kinerja keuangan waskita pada tahun sampai dengan September 2020, ya mulai dari 2018, ya. Ini adalah yang biru adalah aset, total aset. Ya, memang mengalami penurunan karena ada beberapa ruas yang sudah divestasi sehingga turun dari 124 menjadi 115. Kemudian yang merah itu adalah total utang, total liability. Jadi memang masih tinggi karena beberapa ruas yang kami miliki saat ini ada kurang lebih 16 proses divestasi mengalami kemunduran. Sehingga liabilities waskita masih tinggi, tapi aset kami masih lebih tinggi daripada total utang. Ya. Kemudian ekuitas juga mengalami penurunan karena adanya divestasi tersebut. Lanjut. Ini adalah kondisi keuangan per 30 September. Tadi saya sampaikan bahwa total utang adalah 91,8, kemudian total aset 115. Ini terbagi dari beberapa aset, jadi nanti bisa dilihat di dalam materi. Ya, kemudian termasuk juga utangnya, ada utang usaha, ada utang lain-lain, dan ada utang bruto untuk yang merah itu. Lanjut. Ini adalah komposisi untuk interest bearing debt, ya, IBD-nya. Jadi ada terbagi, yang biru adalah waskita Indo, yang kuning adalah beton precast, kemudian yang merah adalah waskita toll road, kemudian yang biru muda ini adalah waskita realty, kemudian yang hitam adalah waskita infrastruktur. Ini adalah komposisinya dalam bentuk fasilitas modal kerja jangka pendek, KMK, project financing, dan surat utang. Di sini yang menjadi beban berat saat ini adalah bahwa sebagian dari modal kerja jangka pendek ini itu digunakan untuk investasi jalan tol. Nah, sekarang ini kami sedang melakukan proses untuk restrukturisasi utang yang jangka pendek ini bisa menjadi jangka panjang sehingga financing untuk tol ini tidak menjadi beban, khususnya untuk beban bunga, sehingga akan menjadi lebih ringan terhadap beban bunga yang ditanggung oleh waskita Indo. Program kerja strategis ya untuk tahun 2021 saat ini adalah restrukturisasi, kemudian penguatan untuk likuiditas. Jadi restrukturisasi ini tujuannya adalah tadi, jadi utang jangka pendek ini menjadi, karena sebagian besar untuk utang investasi, jadi kami meminta untuk ini menjadi hutang investasi juga, sehingga kami tidak terlalu berat menanggung beban interestnya dan juga beban untuk pengembaliannya. Ya. Nah, kemudian secara internal ya, kami berupaya untuk meningkatkan efisiensi, kemudian meningkatkan kompetensi dari para karyawan, kemudian menerapkan risiko manajemen yang ketat sehingga
proyek-proyek yang ada ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah divestasi. Jadi ini adalah kunci dari proses bisnis kami karena 18 ruas tadinya yang ada ini dilaksanakan secara bersamaan. Ya. Jadi kalau secara performance ya konstruksinya ini Waskita merupakan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan konstruksi tol ya, dan juga investasi dalam 5 tahun sepanjang 1039 ya lebih kilometer ya dalam waktu itu. Kemudian konstruksinya juga hampir bersamaan. Jadi kayaknya lebih dari Jasa Marga yang sebagai pengelola jalan tol sebelumnya gitu ya. Jadi ini secara konstruksi prestasi luar biasa, tapi secara keuangan memang menjadi beban yang berat. Ya. Nah inilah yang program yang harus kami lakukan supaya setelah beroperasi 100% bisa kami divestasi, kemudian pendapatan di samping untuk mengembalikan utang juga bisa untuk investasi kembali. Nah, divestasi ini karena COVID jadi mengalami penundaan ya. Jadi harapan kami sebetulnya tahun 2020 ini sudah ada beberapa ruas yang ditawarkan dan juga sudah ada minat, hanya karena COVID ini investor belum berani datang ke Indonesia. Ya, mudah-mudahan tahun 2021 ini mereka datang. Kemudian yang kedua, program pemerintah untuk pembentukan SWF ya. Sovereign Wealth Fund ini akan kami harapkan akan membantu Waskita Karya dalam proses divestasi ya. Sehingga tidak mengalami kesulitan karena investor tidak datang, tapi di dalam negeri kami sudah mempunyai investor gitu ya. Jadi SWF ini memang kami harapkan untuk bisa membantu proses divestasi dan akhirnya membantu keuangan Waskita ya. Jadi ini yang kami harapkan segera ya, mudah-mudahan kalau menurut informasi kalau nggak salah sekitar Februari ya. Nah, kalau mudah-mudahan kalau itu sudah terbentuk kita melakukan proses ke sana. Tapi untuk beberapa ruas yang sudah ada peminatnya dan sekarang ini dalam proses intensif untuk melakukan negosiasi. Kemudian untuk fokus pasar eksternal ini tujuannya adalah untuk keseimbangan. Jadi proyek-proyek konvensional yang pasar eksternal ini adalah proyek-proyek konvensional yang tadi saya sebutkan, proyek pemerintah, APBN, APBD, BUMN, itu kan proyek yang sebetulnya secara keuangan ringan, karena ada uang muka, kemudian monthly progress payment, sehingga cash flow ini berputar secara rutin, ya, ada pendapatan dan pengeluaran, dan kalau itu bisa di-manage dengan baik, proyek itu akan menghasilkan cash flow yang positif. Dan ini tentunya akan mengurangi beban utang, sehingga modal kerja tidak perlu besar dan bahkan mungkin tidak perlu modal kerja. Nah, ini yang kami harapkan bisa meningkat, sehingga tidak membebani cash flow secara keseluruhan keuangan Waskita. Ya, jadi kami akan meningkatkan untuk itu, dan mudah-mudahan program pemerintah tahun 2021 ini untuk infrastruktur tidak mengalami hambatan seperti tahun 2020, di mana alokasi anggaran sebagian besar dialihkan untuk penanganan COVID. Oke, lanjut. Target kami di tahun 2021 untuk kontrak baru kurang lebih 31,6 triliun. Jadi ada pertumbuhan kurang lebih ya more or less 20%. Ini yang kami harapkan bisa akan membantu untuk proses bisnis Waskita. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa harapannya adalah sebagian besar adalah proyek-proyek pemerintah, APBN dan BUMN ya, atau BUMD yang akan menyelesaikan proyek-proyek infrastruktur yang masih cukup besar yang ada di Indonesia ini. Oke, lanjut. Waskita mempunyai 4 perusahaan anak tadi saya sebutin tadi. Yang pertama adalah Waskita Toll Road, kemudian Waskita Realty,
Waskita Beton Precast dan Waskita Infrastruktur. Nah, Waskita Toll Road ini, ini sudah membangun, tadi saya tulis 2019 ya, ternyata 1087 km dengan total investasi 180 triliun, terbentang dari Sumatera Utara, kemudian ada di Sumatera Selatan, 2 ruas di Sumatera Utara, kemudian 1 ruas di Sumatera Selatan, kemudian ada di sekitar Jakarta, kemudian di Jawa Tengah ada 4 ruas, di Jawa Timur 2 ruas yang sudah divestasi, Solo Ngawi, Ngawi Kertosono, terus kemudian ada di Pasuruan Probolinggo. Jadi sebagian besar, ya hampir 50% dari 50% lebih dari ruas tol yang ada ini sebenarnya sudah beroperasi, tapi yang 100% beroperasi itu adalah SMR ya di Jawa Tengah, di Pantura itu, Kanci Pejagan, Pejagan Pemalang, Pemalang Batang, dan Batang Semarang. Ini yang sudah 100%. Ya, yang sisanya termasuk yang Medan Kuala Namu Tebing, ya, yang di Sumatera Utara. Yang biru itu adalah yang sudah beroperasi 100%. Kemudian yang abu-abu ada Becakayu, KKDM, ada Depok Antasari, kemudian Kayu Agung Palembang, TJT, CCT, ya ini baru sebagian, ya Pasuruan juga. Kemudian ada Krian Legundi, ya, jadi dari Krian ke arah Gresik, ya, itu sudah beroperasi sebagian. Nah, yang masih dalam konstruksi dan belum beroperasi, tapi insya Allah dalam waktu dekat bisa beroperasi itu adalah Cibitung Cilincing, Cilenyi Sumedang Dauan, dan Cinere Serpong, serta Jogja Bawen yang dalam persiapan untuk konstruksinya. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ruas yang belum beroperasi dan dalam waktu dekat sudah bisa beroperasi sebagian. Dan kemudian yang dalam warna abu-abu, insya Allah di akhir tahun 2020 ini sebagian juga bisa beroperasi 100%. Oke, lanjut. Nah, ini adalah struktur grup Waskita. Jadi saham pemerintah masih 66%, kemudian masyarakat 33,96, ya, kurang lebih 34 dengan 4 anak, kemudian ada yang minoritas anaknya ada 3, kemudian yang sisanya adalah PUJT di bawah Waskita Toll Road yang paling banyak. Lanjut. Ini adalah progres divestasi ruas tol, ya. Ini yang akan transaksi dengan investor asing, ada Kayu Agung Palembang, Ciawi Sukabumi, kemudian yang domestik sudah dalam proses, ada Cibitung, Tanjung Priok, Cinere Serpong, Batang Semarang, dan Krian Legundi Bunda. Lanjut. Nah, potensi yang akan kami tawarkan dalam SWF ini adalah beberapa ruas, ya seperti yang terlihat di dalam gambar, ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di Jawa Timur. Lanjut. Nah, kemudian lanjut ke Waskita Beton Precast. Jadi kami mempunyai precast plan ada 9, ya, dari Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Sulawesi Selatan. Ya, kemudian ready mix packaging plant ada 73 yang beroperasi untuk baik untuk mensupport project maupun juga untuk keperluan masyarakat. Ya, jadi ada retail umum yang disuplai oleh packaging plant yang ada di Sumatera maupun di Jawa. Lanjut. Nah, ini adalah beragam produk dari Waskita Beton Precast, ya. Jadi mulai dari box girder, PCT girder, PCI girder, yang panjang berbagai bentuk, ada square, ada spoon pile, ya. Kemudian ada slab, ya, seat pile, bantalan kereta api yang baru, yang mudah-mudahan ini juga akan bisa mensupport Kementerian Perhubungan, Dirjen Kereta Api dalam pengembangan fasilitas trek kereta api. Lanjut. Nah, berikutnya adalah Waskita Karya Realty. Jadi kami mempunyai merek Fasaka untuk apartemen, kemudian teras kita untuk perhotelan. Jadi untuk Fasaka ini ada di Jakarta, di Bali, dan kemudian di Medan. Teras kita di Bandung, Jakarta,
juga di Makassar yang sudah open. Nah, mohon maaf. Lanjut. Nah, kemudian untuk Fasaka, jadi ini adalah kawasan terbesar yang dimiliki oleh Waskita Realty yang bekerja sama dengan Modern. Jadi di sekitar Cilincing dari kawasan seluas 350 hektar, ya, dan ini bisa berkembang menjadi 600 hektar. Dan ini aksesnya langsung ke tol Cibitung Cilincing. Ini dalam proses. Jadi ini adalah kawasan kota baru di sekitar Cilincing yang dikembangkan dan ini sudah mulai proses pengembangannya. Yang kami harapkan dalam tahun ini sudah bisa di launching untuk huniannya tahap awal dan kemudian bisa terus dikembangkan untuk hunian dan kawasan bisnis area. Lanjut. Nah, terakhir adalah Waskita Infrastruktur. Ya, jadi saat ini mengelola mini hidro 2 kali 5 MW di Sangir, Sumatera Barat yang beroperasi sejak tahun 2017. Ya. Nah, kemudian juga beberapa proyek PLTN maupun PLTA yang bekerja sama dengan partner asing maupun lokal untuk memulai proses bisnis tersebut. Nah, mudah-mudahan di tahun ini juga sudah ada yang bisa dieksekusi, sehingga ini bisa kami harapkan untuk mendapatkan income yang menjadi recurring income Waskita Infrastruktur maupun secara konsolidasi di Waskita Indo. Oke. Ini adalah pabrik yang kami miliki untuk guardrail, kemudian untuk menara transmisi. Jadi cukup modern pabrik kami di Cikande, mempunyai kapasitas 48.000 ton per tahun. Ya, dan ini untuk produk-produk transmisi yang juga bisa dilakukan ekspor. Oke. Nah, rencana strategi untuk perusahaan anak, ya. Jadi ya tadi untuk Waskita Toll Road, ya jadi pertama adalah divestasi jalan tol, tapi kemudian investasi baru di tol sehingga bisnis tolnya masih terus berjalan. Kemudian infrastruktur adalah menggarap yang non tol khususnya untuk pembangkit listrik, kemudian bandara. Jadi untuk proyek-proyek yang non tol mudah-mudahan di proyek pengolahan air bersih, gitu kan. Juga untuk piping minyak dan gas, ya. Terus kemudian untuk proyek-proyek transmisi dan guardrail untuk jalan tol. Kemudian Wika Realty yang paling besar tadi adalah mengembangkan lahan di Cilincing dan saat ini juga ada pengembangan di dalam kota Jakarta adalah produk Soltera. Nah, kemudian untuk beton precast tadi adalah meningkatkan kapasitas, meningkatkan utilitas dari 9 plant tadi, termasuk dengan 73 pitching plant yang terinstall di sepanjang Pulau Jawa, baik itu untuk kepentingan proyek maupun untuk kepentingan pasar retail. Nah, itu penyampaian kami tentang Waskita Karya. Jadi secara umum bisnisnya, jadi nanti bisa kita lakukan tanya jawab untuk penyampaian apa yang kami sampaikan tentang Waskita ini. Jadi mudah-mudahan program vaksinasi ini berjalan baik sehingga bisnis kembali bisa normal dan program-program yang sudah kami rencanakan di akhir tahun kemarin bisa berjalan dengan baik sehingga Waskita performanya kembali menjadi baik. Jadi saya pun juga berharap bahwa bisnis ini segera normal sehingga kami juga bisa mengeksploitasi kemampuan kami secara maksimum.
sehingga Waskita kembali menjadi perusahaan yang cukup memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga manfaat gain pada pemegang saham Waskita, ya, Waskita Persero Tbk maupun juga Waskita Beton Precast. Ya, ini yang kami harapkan. Jadi kira-kira itu dari saya, Pak Hari dan Pak Surya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Surya. Oke, terima kasih Pak Destiawan untuk paparan yang sangat menarik, Pak. Juga untuk penjelasan sampai ke anak usahanya ya, Pak. Ini kebetulan kita sudah menampung beberapa pertanyaan, Pak, dan di sini banyak sekali yang cukup penasaran dengan divestasi tol, Pak. Namun pertama kita mulai dulu. Ini kebetulan ada pertanyaan dari Ibu Miming Setiono, Pak. Apakah Waskita ada rencana untuk corporate action seperti right issue, Pak? Dan kalau misalnya ada, apakah badan SWF ini mungkin bisa masukkah untuk menjadi pemegang sahamnya juga? Mbak Selvi. Iya, saya dengan Selvi, Pak. Ya. Oke, jadi corporate action untuk tahun ini sepertinya belum ada, kecuali divestasi tadi. Ya, kami merencanakan pada tahun 2022 atau awal 2023 untuk Waskita Realty. Ya, jadi public exposure untuk Waskita Realty yang mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Kemudian untuk SWF tadi, ya ini adalah sarana, kalau nggak salah pemerintah mempunyai program bahwa SWF ini sementara ini untuk membantu financing infrastruktur jalan tol, kemudian pelabuhan dan bandara. Ya, jadi harapannya kan kalau ada SWF artinya kami juga tidak terlalu repot untuk mencari investor dari luar. Jadi SWF yang akan membantu untuk itu. Jadi akan lebih mudah dan lebih cepat, harapan kami demikian. Itu Mbak Selvi. Baik, terima kasih Pak. Masih melanjutkan tentang SWF nih Pak, dan juga divestasi. Kebetulan ini mungkin lagi hot topic Pak, jadi banyak ada pertanyaan. Saya summarize aja beberapa sekalian. Untuk anggaran modal dasar SWF itu sekitar $2 miliar dari APBN. Kurang lebih setara 28 triliun rupiah saja. Apakah penjualan ruas tol Waskita ke lembaga SWF dibayarkan dalam bentuk cash kepada Waskita, atau apakah ada skema lain seperti RDPT atau equity swap yang mungkin akan terjadi, Pak? Setahu saya si SWF ini selain modal awal dari pemerintah, mereka kan akan juga menarik dana-dana investasi dari luar ya yang akan dikelola oleh SWF. Jadi dananya akan pasti lebih besar dari 2 miliar US dollar tadi. Dan kalau yang saya tahu sebetulnya prosesnya seperti juga dengan transaksi biasa. Jadi kami menawarkan, kemudian SWF akan mengambil, dan SWF akan membayar dengan dana mereka, artinya dana tunai untuk itu. Jadi tidak dalam bentuk RDPT atau dalam bentuk lain. Demikian. Oke, terima kasih Pak. Masih melanjutkan tentang SWF Pak. Terhadap SWF, ini pertanyaan dari Bapak Gilang. Apakah divestasi ruas tol akan memberikan laba terhadap perusahaan atau akan dilepas pada harga modal? Apakah ada mungkin valuasi PBV divestasi yang ditargetkan oleh perusahaan? Ya kalau istilahnya break even aja sesuai dengan modal, ya pasti kami tidak akan melepas. Karena ruas-ruas tol yang kami miliki ini sebetulnya ruas-ruas yang bagus. Contoh yang di Pantura tadi, ya kan, ini kan udah jalan utama gitu ya, dan trafiknya
dalam kondisi COVID aja di akhir tahun kemarin peningkatannya sudah melebihi dari rencana pada saat kami membuat prognosa proyeksi di akhir tahun. Ya. Apalagi kalau nanti COVID ini sudah selesai tahun ini, pasti trafficnya akan meningkat lebih baik lagi. Ya, dan semua ruas yang ada, ya hanya sedikit sekali yang IRR-nya, artinya nilai dari investment return-nya itu yang kecil. Hampir semuanya, ya katakanlah 90% itu semuanya IRR-nya bagus. Artinya kami kan pada saat proses akuisisi pun juga mempelajari itu. Kami melakukan investasi, mempelajari bagaimana kondisi ruas-ruas tol itu. Jadi tentunya kami pada saat divestasi pun juga menawarkan, karena secara proyeksi akhir selama masa konsesi ini ruas-ruas tol ini semuanya menguntungkan. Jadi kami akan lepas ya sesuai dengan kondisi market lah gitu ya, sehingga waskita juga harus mempunyai keuntungan daripada penjualan itu. Jadi kalau kami melepas tidak untung, ya artinya ya waskita yang akan menderita gitu ya. Jadi harapannya ya sama-sama lah. Investor pasti juga akan mempunyai keuntungan, hanya waktunya nanti. Nah sekarang pada saat investasi waskita dapat keuntungan lebih awal daripada masa konsesinya itu. Gitu Mbak Silvi. Baik, terima kasih Pak. Nah, ini menyambung penjelasan Bapak, Pak, yang tadi tentang recurring income. Kebetulan ada juga yang bertanya, aset jalan tol yang hendak dijual merupakan posisinya pada strategis, yang nantinya dapat memberikan laba bila sudah tinggi trafiknya. Apakah strategi menjual aset jalan tol berarti mengorbankan potensi laba jangka panjang, atau yang bisa dibilang nanti recurring income itu, Pak? Maksudnya menggantikan recurring income digantikan dengan untuk menurunkan hutang saat ini, Pak. Ya sebetulnya begini. Jadi tadi kami sampaikan bahwa tidak semuanya akan kami lepas ya. Artinya 100% kami divestasi. Kami akan divestasi sebagian. Tapi hasilnya itu kan tidak semuanya untuk mengembalikan pinjaman yang kami pakai untuk investasi tersebut. Ya, sebagian dari itu kami investasikan lagi, gitu kan. Nah, kemudian kami juga memilih mana ruas yang jangka waktu atau break even-nya ini lebih pendek, gitu kan. Nah, ini yang mungkin bisa kami create bahwa itu yang nanti akan kami jadikan recurring income. Ya, jadi ini akan berputar, gitu kan, sehingga waskita tetap akan mendapatkan ruas-ruas yang akan bisa membantu nanti pendapatan ya, sebagai recurring dalam penerimaan pendapatan waskita itu, gitu. Ya, jadi tidak semuanya akan kami lepas. Jadi memang potensi saat ini kami akan kehilangan itu, tapi dengan pendapatan itu, kemudian dengan keuntungan yang ada, artinya kami bisa investasi yang lebih besar lagi. Nah dari situlah nanti pada saat beban yang ada, yang sekarang ini bebannya ini seolah-olah pada saat ini bebannya terjadi di tahun ini, ya tahun lalu, tahun ini, ya bahkan sampai tahun depan. Tapi kalau ini nanti sudah berkurang, jadi kami akan memilah sehingga break even-nya itu tidak bersamaan. Gitu. Ini yang menjadi beban berat, ya sehingga kami mempunyai ruang untuk bisa merencanakan investasi yang bertahap, gitu kan, sehingga pendapatan dan kemudian beban-beban pinjaman itu juga bisa kami rencanakan prosesnya juga secara bertahap, gitu. Baik. Itu, Silvi. Ya.
Berikutnya ini ada yang berhubungan dengan timeline nih Pak. Apakah divestasi yang dipaparkan semuanya yang yang tadi yang untuk terhadap investor dalam negeri, baik untuk investor luar negeri ataupun untuk SWF, itu semuanya itu ditargetkan untuk tahun 2021 Pak? Kalau maksudnya semua ruasnya apakah ditargetkan bisa didivestasi di 2021? Jika tidak, berapa target divestasinya? Dan seberapa optimis Bapak bisa merasa bisa mendapatkan divestasi tersebut bisa mencapai target? Ya, tahun 2021 kami merencanakan sebetulnya ada 9 ruas yang kami divestasi. Ya, harapan kami ini bisa terjadi di tahun 2021. Mudah-mudahan vaksin ini bisa membantu untuk kembali membuka proses bisnis yang ada di Indonesia sehingga investor akan datang. Kemudian yang kedua, SWF ini juga bisa berjalan baik sehingga 9 ruas yang kami tawarkan ini bisa membantu mempercepat divestasi. Ya, jadi sebetulnya 9 ruas ini sebagian adalah carry over tahun 2020 yang tidak terjadi, di mana kami geser di tahun 2021. Nah, 4 ruas kalau nggak salah yang kami tawarkan tahun 2020 itu sebetulnya sudah terjadi proses gitu ya. Makanya sebetulnya di tahun 2021 ini tambahan 5 ruas gitu kan yang dalam proses. Jadi yang 4 ini sudah tinggal deal aja. Ya, mudah-mudahan para investornya bisa segera datang untuk melihat kondisi yang ada, kondisi fisik, karena mereka ingin tahu kondisi fisiknya. Syukur kalau dari domestik juga ada yang berminat untuk itu, ini bisa lebih cepat. Makanya secara keseluruhan 9 ini sebetulnya tambahnya hanya 5. Jadi kami yang memproses yang 5 ini yang kami harapkan bisa segera. Tapi kalau nanti misalnya yang 4 ruas yang sudah proses negosiasi ini sebagian tidak terjadi, kami masukkan ke SWF gitu ya. Kalau tidak ya berarti yang 4 dengan yang investor yang lama, kemudian yang 5 ini masuk ke SWF. Kira-kira itu gambarannya. Baik, terima kasih Pak. Masih kembali lagi tentang divestasi nih Pak dari Bapak Ali Sofjan. Setelah divestasi jalan tol, maka berapa persen interest bearing debt yang akan turun dari 83% menjadi berapa persen Pak? Ini ada pertanyaan yang mirip juga dari Ibu Lucy. Jika semua tol dalam pipeline divestasi berhasil dijual, berapa pengurangan jumlah hutang, Pak? Dan berapa beban bunga yang dapat turun, gitu? Maksudnya gitu, Pak. Ya, jadi kalau itu terjadi, divestasi ini terjadi di 9 ruas ini, ya kami akan mengalami penurunan yang sudah cukup signifikan, ya. Hampir 50% ya penurunannya, antara 40-50% menurut beban utang kami itu. Dan kemudian dari beban bunga itu ya kami rencanakan di tahun 2021 ini ada beban bunga kurang lebih antara 3-4 triliun ya. Dan kalau itu terjadi proses divestasi ini, maka peluang untuk memperbaiki cash flow kami itu akan terjadi dan kami akan bisa mengurangi beban bunga yang kami sampaikan tadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya tentang gearing ratio nih Pak. Batas dari Bapak Rinaldi Wijaya. Jadi batas gearing ratio waskita sudah dekat dengan covenant. Apa konsekuensinya bila waskita break covenant? Ya, ini konsekuensinya sih pasti perbankan juga akan berhenti nih memberikan fasilitas kepada waskita ya, karena risiko itu kan menjadi pertimbangan, kondisi itu adalah menjadi pertimbangan perbankan ya, gitu. Nah,
ini yang kami jaga, makanya kami harus berjuang, bekerja keras untuk bisa melakukan investasi kami tadi supaya bisa menurunkan gearing rasio itu. Ya, kemudian juga dari proyek-proyek yang ada ke depan, kami akan manage supaya cash flow dari proyek-proyek pemerintah tersebut tidak sampai defisit, gitu ya. Karena ada uang muka, ada monthly progress payment, artinya tiap bulan kami mendapatkan pembayaran. Nah, mestinya kalau itu dimanage dengan baik, maka proyek-proyek tidak akan mengalami defisit. Nah, kalau kami mempunyai hampir 200 proyek, ya kan, 60% saja semua cash flow-nya positif, maka ini akan mengurangi beban, akan mengurangi utang kami. Nah, dengan penurunan utang tersebut, maka gearing ratio kami juga akan turun. Gitu. Nah, ini yang perjuangan yang kami harus lakukan di tahun 2021 ini untuk menjaga itu. Jangan sampai terjadi overnight. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Firin. Selamat sore Pak, sejauh ini apakah ada rencana untuk merestrukturisasi obligasi yang beberapa akan jatuh tempo bulan Februari dan September Pak 2021? Terima kasih. Ya, terima kasih nih yang cukup pertanyaan yang cukup berat gitu ya. Tapi kami sekarang dalam proses untuk menyiapkan dana dalam memenuhi kewajiban kami yang jatuh tempo di obligasi di Februari dan juga di September. Ya, jadi ini yang kami lakukan dengan kami rencana menerbitkan obligasi lagi untuk pembayaran itu. Ya, dan kami sudah mempunyai data, mudah-mudahan bisa dieksekusi di akhir bulan Januari ini dan kami bisa memenuhi kewajiban itu. Nah, kemudian yang September kami juga siapkan untuk melakukan pembayaran itu. Jadi restrukturisasi yang kami lakukan bukan untuk memenuhi kewajiban, ya, obligasi khususnya, tapi untuk pinjaman yang jangka pendek tadi yang kami pakai untuk investasi di jalan tol. Jadi ini yang kami minta karena pendapatan itu jangka panjang sehingga kami berharap bahwa proses pengembaliannya juga jangka panjang. Jadi dari KMK menjadi kredit investasi. Tapi kalau nanti sebagian dari ruas tol tadi bisa divestasi sesuai dengan rencana, maka itu akan mengurangi dan menurunkan beban utang kami. Demikian, Pak Silvi. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Nimade. Ini tentang rating nih Pak. How do you improve the downgraded rating by Fitch recently? Tentang rating yang diturunkan Pak. Bagaimana waskita akan mengimprove-nya Pak? Ya, jadi kalau kewajiban-kewajiban kami tadi bisa terpenuhi, ya harusnya pemerating ini kan akan melihat kondisi waskita kan lebih baik. Jadi ya rating ini turun kan sebetulnya juga bukan karena kondisi waskita sendiri ya, gitu ya. Lingkungan yang membuat itu. Jadi COVID ini kan terjadi tiba-tiba. Jadi apa yang kami rencanakan di tahun 2020, di awal tahun 2020, ini menjadi berubah semua. Harusnya tahun lalu kami bisa divestasi, ya kan. Kemudian untuk kami mengembalikan kewajiban untuk bayar utang, terus kemudian kewajiban untuk juga memenuhi obligasi. Ya, kalau ini tidak terjadi, kami bisa menyelesaikan itu semua. Tapi karena COVID, semua berubah, ya kan. Pemerintah aja proyek-proyek yang ada di pemerintah, beberapa proyek itu, alokasi anggarannya yang tadinya untuk pembayaran diubah untuk kepentingan COVID dan akan dipenuhi di tahun 2021 ini. Gitu. Sehingga kami juga mengalami defisit ya dalam penerimaan itu. Sehingga ini yang
merubah kondisi itu. Ya. Jadi perubahan yang tidak disangka ini, ya, yang tidak kami duga ini yang membuat situasi menjadi berat buat kami. Tapi dengan program yang sudah kami buat di tahun 2021 ini, harapan dengan program vaksinasi pemerintah ini juga berjalan lancar, tentunya kami akan juga bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang kami tanggung. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak. Karena keterbatasan waktu, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir, boleh ya Pak? Sekaligus 2 ya. Ya, silakan. Dari Pak Muhammad Abdul Aziz, selamat sore Pak. Untuk 2021 dari target kontrak baru sebesar 31,7 triliun, boleh tolong dijabarkan berdasarkan project owner-nya? Dan kemudian dari Ibu Benedikta Alvinta, selamat sore Pak. Berapa realisasi kontrak tahun 2020 Pak? Jadi 2020 realisasinya kurang lebih hampir 27 triliun, 26, sekian triliun something gitu ya. Dan ini udah terjadi ya. Nah, kemudian yang dari 31 itu harapan kami sih sebagian proyek-proyek pemerintah, sebagian pengembangan investasi ya. Jadi prosentasenya lebih besar dari tahun 2020 ya. Kalau nggak salah ya kurang lebih pemerintah itu 30%, 25% dari BUMN dan swastanya 22%. Itu untuk yang pemerintah. Kemudian yang sisanya adalah untuk pengembangan ya, investasi baik di tol maupun non tol maupun di properti. Gitu, Mbak Silvi. Baik, terima kasih banyak Pak untuk paparan yang sangat menyeluruh dan sangat jelas. Ini semoga para investor juga pasti sudah terbantu banyak dengan paparan dari Bapak. Terima kasih Pak untuk waktunya, juga untuk diskusi yang sangat menarik ini. Demikian Bapak Ibu peserta webinar kami pada sore hari ini. Untuk webinar Waskita Karya, kami harapkan supaya informasi dari Waskita Karya dapat berguna untuk Anda sekalian. Terima kasih untuk Pak Destiawan sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu di webinar kami selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Selamat sore para investor. Mudah-mudahan terus megang saham-saham Waskita, baik Waskita Indo maupun Waskita Anak ya. Dan ya saya juga optimis bahwa kondisi Waskita akan membaik di tahun 2021 ini. Terima kasih Pak. Selamat sore.